Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Rangga Pratama Wahyudiarta di mata pelajaran seni budaya. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah menyelesaikan tingkat kelas 10 dan sekarang naik ke kelas 11 ya. Jadi selama 1 tahun ke depan kita akan belajar mata pelajaran seni budaya bersama saya lagi ya. Nah, untuk kelas 10 kalian sudah belajar tentang unsur rupa dasar, prinsip pengolahan unsur rupa, kemudian aplikasinya pada poster, kemudian pada kolase dan montase. Nah, di kelas 11 ini materi kita lebih berkembang ya, Kita akan mempelajari di semester 1, kita akan mempelajari tentang maskot atau karakter desain. Kemudian nanti untuk pengembangannya bisa masuk ke komik, kemudian bisa masuk ke motion graphic. Nah, kemudian di kelas 11 ya, di kelas 11 nanti kita akan belajar dengan proyeksi. Karena di semester 1 kan kita dua dimensinya itu maskot. Kemudian nanti untuk kelas 11 di semester genap itu kan 3 dimensi. Nah, 3 dimensinya kita masuk ke materi proyeksi ya. Proyeksi itu gambar isometri, kemudian aksonometri dan lain sebagainya. Nah, oke anak-anak, pada pertemuan BDR pertama atau belajar dari rumah yang pertama kali ini, saya akan mengemukakan materi yang pertama, yaitu tentang maskot ya, tentang maskot atau istilah kerennya itu adalah karakter desain. Kalau maskot itu sudah mempunyai fungsi, sedangkan karakter desain itu mungkin lebih umum ya. Nah, agar kalian lebih memahami, kita menggunakan istilah maskot saja. Nah, sekarang tolong kalian perhatikan gambar ini baik-baik ya. Perhatikan gambar ini baik-baik. Kemudian setelah kalian memperhatikan gambar ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Oke, ini adalah gambar yang pertama. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Apa yang terlintas ketika kalian melihat gambar ini? Ya, gambar ini adalah maskot dari Piala Dunia di Afrika Selatan sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Ini maskot ini sempat populer karena bentuknya yang sangat unik dan sangat ikonik, sehingga lebih dikenali daripada edisi-edisi sesudahnya ataupun yang sebelumnya ya. Ini adalah maskot dari event Piala Dunia World Cup. Nah, sekarang untuk yang kedua, silakan kalian perhatikan. Oke, kalian penggemar bola pasti sudah mengenal ya siapa ini kalau kalian melihat ini. Iya, ini adalah maskot dari klub kebanggaan Surabaya, yaitu Persebaya ya. Ini adalah maskotnya. Ada maskot ikan suro dan boyo yang hadir dalam bentuk boneka, atau terkadang dia juga muncul dalam bentuk orang ya, kostum, dimana ada orang di dalamnya sehingga bentuknya 3 dimensi, dia bisa berinteraksi. Nah, dari dua gambar tersebut kalian sudah paham ya maskot itu seperti apa. Jadi maskot itu ya gampangnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teorinya maskot itu menurut definisinya dulu. Oke, menurut kbbi.web.id bahwa maskot itu adalah orang, binatang, atau benda yang diperlakukan oleh suatu kelompok sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan ya. Ada orang, ada binatang, atau benda. Kalau di tadi maskotnya Piala Dunia dan maskotnya Persebaya itu kan binatang ya, binatang. Mungkin nanti kalian akan menjumpai yang berupa orang ataupun bisa berupa benda. Selanjutnya di Wikipedia itu adalah maskot bentuk atau benda yang dapat berbentuk seseorang, binatang, atau objek lainnya yang dianggap dapat membawa keberuntungan dan untuk menyemarakkan suasana yang diadakan. Kemudian dilanjutkan, maskot pada umumnya merepresentasikan kepada masyarakat luas dari sekolah, universitas, klub olahraga, ataupun pengembangan atas suatu produk komersial ya. Itu maskot. Jadi secara teoritik bahwa maskot itu intinya sebagai representasi organisasi, event, kemudian produk,
dengan tujuan-tujuan tertentu. Itu adalah maskot. Atau gampangnya gini, maskot itu, kalau menurut saya, maskot itu adalah hasil dari gambar kalian, produk kalian, ya, produk kalian yang ditambahkan dengan elemen manusiawi seperti elemen-elemen indrawi seperti mata, mulut, tangan, dan lain sebagainya. Kemudian lengkap dengan atribut kemanusiaannya. Contohnya, gini, tahu SpongeBob? Nah, SpongeBob itu kan dari spon ya, spon. Kita tambahkan mata, kemudian kita tambahkan tangan, kita tambahkan elemen-elemen pendukung seperti pekerjaan, rumah, dan lain sebagainya. Nah, jadilah dia sebagai maskot atau karakter design. Nah, itu yang dinamakan dengan maskot ya. Saya kira kalian sudah memahami definisi dari maskot ya. Oke. Kemudian, nah, maskot ini apakah masuk di seni? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa kita di seni budaya mempelajari tentang maskot? Maskot itu tentu masuk ke dalam seni. Kenapa? Karena ketika kalian membuat maskot, kalian pasti akan membentuk seindah mungkin, seestetis mungkin, semenarik mungkin untuk audiens ya. Nah, ilmu-ilmu seperti itu tadi kan kita pelajari di prinsip-prinsip pengolahan unsur pada dasar. Nah, oleh karena itu, maskot masuk ke dalam ranah seni. Seni apa? Seni terapan. Karena maskot mempunyai fungsi, ya, maskot mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai representasi identitas sebuah merek, kegiatan, ataupun yang lain dalam media sehingga mudah dikenali oleh khalayak. Representasi identitas. Contohnya kalau kalian melihat maskotnya Indomaret ya, Indomaret ada si Domar yang lebah ya, lebah dan semut ya itu ya. Nah, ketika kalian melihat maskot itu, ketika dia di jalan, ya di jalan, pasti di benak kita akan teringat bahwa oh itu ada representasi dari Indomaret. Atau ketika kita ada maskot tentang yang tadi ya, maskot sepak bola tadi. Nah, maskot sepak bola. Contohnya ketika ada maskot sepak bola tadi, dia jalan-jalan, kita pasti langsung mengenal, oh ini adalah maskot dari klub ini. Itu. Jadi maksudnya representasi identitas itu dia mewakili ya citra dari boleh perusahaan, boleh event, ataupun boleh organisasi yang lain. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua ini adalah fungsi ekonomis, yaitu meningkatkan nilai dan daya jual kegiatan yang diwakili oleh maskot tadi di mata konsumen ataupun khalayak ya. Fungsinya maskot itu adalah meningkatkan daya jual. Karena apa? Karena pasti maskotnya akan menarik perhatian khalayak. Oke. Kenapa tadi saya bilang maskot itu termasuk di dalam sebuah karya seni? Nah, sekarang kita mulai identifikasi bahwa maskot tentu mempunyai unsur-unsur pendukung. Seperti ketika kita membuat sebuah poster. Ada background-nya, ada ilustrasinya, ada teksnya, ada warna, dan lain sebagainya. Itu kalau poster. Nah, sedangkan kalau maskot, ya maskot itu terbagi menjadi dua unsurnya. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau unsur yang tidak tampak oleh mata, tetapi bisa kita rasakan, yaitu adalah yang pertama identitas, ya identitas. Bagaimana karakter maskot itu? Apakah dia mempunyai sifat pemberani, sifat lucu, atau menyenangkan, atau yang cool, ya? Ini karakter-karakter yang manusiawi banget, ya. Kemudian memuat kelebihan dan keunggulan dari objek yang direpresentasikan. Misalnya kalau untuk klub sepak bola ya pastinya dia menggunakan identitas yang berbau-bau sepak bola, misalnya sepatu, jersey, ataupun yang lain. Kemudian yang kedua, dia pasti mempunyai nilai jual. Seperti ketika kalian kelas 10 membuat sebuah poster, pasti ada point of view, ya, point of view atau titik yang menjadi karakteristik atau titik keindahan sehingga menjadi pusat perhatian. Maskot harus ada, ya, harus ada. Misalnya maskotnya siapa ya? Atau McD ya? McD ada Ronald McDonald. Ya, dia terkenal dengan rambutnya yang kriwil berwarna merah. Kalau itu pasti McD ya kan gitu. Kemudian yang keempat,
sama nilai jual tadi, yaitu dia mempunyai titik perhatian. Dia tidak selalu menjual, tapi apabila dia bisa merepresentasikan, maka dia pasti mempunyai titik perhatian ya. Jadi ketika kalian membuat maskot, kalian harus mempertimbangkan keempat unsur ini tadi, yaitu unsur-unsur intrinsik. Nah, setelahnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang tampak kasat mata, yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah bentuknya. Bentuknya bagaimana? Misalnya kita membuat maskot Oppo. Wah, bentuknya kan bulat ya, bulat. Kemudian besar, lucu ya, ginuk-ginuk. Nah, itu bentuknya Oppo. Kemudian garisnya. Nah, garisnya apakah dia didominasi oleh garis-garis yang tegak lurus atau garis-garis lengkung ya. Nah, seperti kalian ketika belajar membuat poster kemarin atau membuat kolase, nah, kalian tahu ya bahwa garis itu juga mempunyai makna. Kalau garisnya tegas ya, kalau garisnya tegak lurus, nah karakter yang tampak apa? Tegas. Kalau garisnya lengkung, fleksibel ya. Seperti itu. Garisnya putus-putus berarti dia menampakkan ketidakyakinan. Nah, kalian harus mengenal garis-garis itu tadi. Kemudian ada warna ya, warna psikologi warna, misalnya warna merah, pemberani, kuning, kemudian biru yang dingin. Nah, itu kalian harus tahu. Jadi jangan sampai misalnya kalian membuat maskot yang mempunyai karakter pemberani, maka warna yang cocok apa? Merah. Nah, cocok. Atau kalau karakternya sangat cool, kasih warna biru, cocok. Nah, kalau kamu karakternya menggunakan badut yang lucu ya, badut yang lucu kayak misalnya kamu membuat Oppo ya, tahu ya, yang lucu itu, yang sering berkelahi kalau di sosial media, badut Oppo. Nah, coba kamu kasih warna merah, tentu tidak akan menyenangkan ya, bisa dibayangkan, dan juga tidak mewakili dari produk Oppo tadi, karena Oppo kan warnanya hijau. Nah, kalau merah tentu tidak sinkron. Nah, oke, contohnya sekarang yang populer, yang sering pasti kalian lihat di kehidupan sehari-hari ya, kalau kalian sering nongkrong. Nah, ini ada maskot Ronald McDonald ya, Ronald McDonald. Oke, nama maskotnya Ronald McDonald. Representasinya dari mana? Representasi dari restoran McDonald. Nah, unsur intrinsiknya, karena dia badut pasti dia ceria, dia menyenangkan, kemudian ramah anak-anak ya. Tuh. Kemudian unsur ekstrinsiknya, yaitu apa? Berbentuk badut yang lucu, warnanya merah, hidungnya merah, ya, gembul dengan kostum yang menyenangkan. Kemudian dominan warna kuning dan merah. Kenapa dominan warna kuning dan merah? Ya karena dia merepresentasikan dari McDonald yang terkenal dengan warna kuning dan warna merah. Oke anak-anak, untuk penjelasan singkat tentang maskot saya kira cukup sekian. Nah, sekarang untuk umpan baliknya silahkan kalian mencari satu maskot ya, silahkan kalian mencari satu maskot, bebas, boleh di dalam negeri ataupun di luar negeri ya, bebas, untuk event, merek ataupun produk, silahkan. Kemudian kalian identifikasi. Yang pertama adalah apakah maskot itu punya nama, kemudian representasinya dia dari mana, apakah dari organisasi, dari event, dari produk, ataupun dari perusahaan tertentu. Kemudian setelah itu kalian identifikasi juga unsur intrinsiknya bagaimana, unsur ekstrinsiknya bagaimana, kemudian yang terakhir adalah fungsinya dia sebagai apa maskot itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk tugas ini, umpan balik ini kalian buat dalam bentuk video ya, 1 menit saja ya, 1 menit saja. Kemudian silahkan kalian unggah ke kolom yang sudah saya sediakan. Saya kira sudah dipahami anak-anak. Nah, oke, silahkan kalian kerjakan. Kemudian kalian identifikasi, bebas maskotnya, kalian boleh milih yang mana. Oke, sekian dari saya. Kita jumpa lagi di BDR selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.